Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar hari ini terdapat di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Ya, jangan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Haleluya. Ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Di sini penekanannya adalah bersabarlah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabarnya sampai kapan? Ternyata sampai kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini merujuk juga kepada sampai pada kematian kita, atau sampai pada akhir zaman, yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Sabar adalah sesuatu sifat yang harus dimiliki oleh orang percaya. Karena apa? Ternyata sabar itu adalah salah satu daripada sifat Tuhan, yaitu di dalam buah roh dikatakan di sana ada kesabaran. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sabar adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Orang yang sabar adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri. Jadi orang yang sabar itu mampu mengendalikan emosi. Ya, di mana ada kesabaran, di situ ada ketenangan. Jadi apabila dalam satu rumah tangga seorang bapak itu sabar, mungkin terjadi clash sama istri, maka seorang bapak ini akan bisa mengendalikan keadaan karena satu kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah menciptakan segala masalah, problema, persoalan atau tantangan itu menjadi kondusif. Ya Bapak Ibu, mungkin di jalan kita disalib orang dengan cara dipotong. Wah, kalau kita nggak sabar, kita bisa marah, ya. Atau di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya. Dari apa? Dari iri hati, dari nafsu marah, dari nafsu jengkel, ya. Jadi orang sabar itu dikatakan di dalam Amsal, orang sabar lebih besar daripada seorang pahlawan. Yaitu orang yang sabar itu orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Dia dikatakan apa? Dikatakan lebih besar daripada orang yang merebut kota. Loh, betapa luar biasanya Bapak Ibu. Jadi orang sabar itu Bapak Ibu, orang yang senantiasa menciptakan suatu kesuksesan di dalam hidupnya. Dalam melakukan satu pekerjaan Bapak Ibu, apabila ada suatu kesulitan, orang sabar itu bisa menyelesaikan dengan baik. Jadi kesabaran itu dibutuhkan dimanapun juga. Orang sabar itu dibutuhkan dalam situasi atau kondisi yang bagaimanapun juga.
Ya Bapak Ibu, di sini dikatakan seperti seorang petani yang sabar untuk mengharapkan hasil yang berharga dari tanahnya. Jadi seorang petani itu Bapak Ibu bagaimana untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal, maka dia akan mengolah tanahnya dengan sedemikian rupa, menggemburkan dengan sedemikian rupa sehingga benih itu bisa bertumbuh menjadi baik. Kalau sudah bertumbuh dia menjagai dari belalang, dari lalat, pokoknya dari segala sesuatu yang menghambat benih tersebut. Jadi seorang petani ini akan mengerjakan, bahkan Bapak Ibu di tempat saya itu ada seorang petani, waduh, pagi-pagi jam 3 itu sudah berangkat ke sawahnya. Bagaimana dia berharap hasil daripada sawahnya itu atau ladangnya itu berhasil. Kamu juga harus sabar dan meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, kesabaran ini senantiasa dihubungkan dengan kedatangan Tuhan, senantiasa dihubungkan dengan penghakiman. Contohnya ayat yang ke-9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Orang sabar, orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak bersungut-sungut. Dan janganlah kamu saling mempersalahkan. Orang yang sabar tidak mungkin menyalahkan orang lain. Bapak Ibu, tetapi orang yang sabar itu orang yang bisa mengendalikan sungut-sungut, juga orang yang bisa mengendalikan suatu persoalan, suatu pertengkaran. Luar biasa orang yang sabar supaya kamu jangan dihukum. Jadi orang yang bersungut-sungut seperti bangsa Israel itu Bapak Ibu, pada waktu keluar itu nggak ada air sungut-sungut, nggak ada daging sungut-sungut, nggak ada roti sungut-sungut, akhirnya dihukum Tuhan. Ini menjadi pengingat bagi kita harus senantiasa dalam kondisi sabar. Karena orang yang sabar itu dikenang Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya pelajari dalam Amsal 14:29, di sana dikatakan orang sabar besar pengertiannya. Jadi orang sabar itu ternyata seorang yang berhikmat. Orang yang sabar itu ternyata seorang yang bijaksana. Begitu, bijaksana ilahi itu ternyata buat orang yang sabar Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan ini kita mengenakan hidup yang sabar. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Firman Tuhan ini Bapak Ibu ternyata orang yang sabar itu adalah orang yang senantiasa berbahagia. Jadi di dalam dihadapkan pada satu persoalan yang menjengkelkan, tetap sabar. Dihadapkan dengan anak-anak yang menjengkelkan, tetap sabar. Istri yang menjengkelkan, tetap sabar. Dibuat orang tidak adil, tetap sabar. Bahkan Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu orang yang nggak sabar itu jengkel melihat orang yang sabar itu. Di apa-apa kok jik sabar aja. Begitu Bapak Ibu Jadi ini sangat luar biasa. Kita disuruh meneladani kesabaran dan penderitaan para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana kesabaran seorang, siapa itu yang dijual oleh saudaranya itu seorang Yusuf sudah dimasukkan sumur, dijual jadi budak, dihukum, difitnah, tapi dengan kesabarannya itu sehingga dia menjadi orang yang besar. Bagaimana dengan seorang Ayub Bapak Ibu, yang tadinya kaya raya, ditinggal mati sama anaknya, harta bendanya ludes, istrinya malah menyuruh mengutuki Tuhan. Datanglah teman-temannya menjumpai Ayub, mendatangi Ayub. Mungkin Ayub berharap teman-temannya ini bisa memberikan penghiburan, ternyata tidak. Ternyata menuduh Ayub, pasti kamu ini bersalah, pasti kamu ini berdosa. Soalnya hukumnya Tuhan kalau kamu itu nggak berdosa, nggak mungkin kamu itu mengalami sakit penyakit seperti ini, seperti itu loh. Kok malah
dikatakan seperti itu dalam hal ini Ayub tetap sabar, sehingga apa yang dikatakan Tuhan kepada Ayub dalam segala hal Ayub didapati benar. Ya Bapak Ibu, demikianlah Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Mari ya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semuanya, dan kita menghantar hidup kita, sisa hidup kita dalam kesabaran untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya akan memuji Tuhan Bapak Ibu. Biarlah pujian ini memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Yahweh namamu, Kau yang kupuji, Kau yang kupuja, Kau yang sembah. Yahweh namamu maha mulia, yang maha besar, tiada yang sama. Namamu kudus, kudus, kuduslah Tuhan dari kekal sampai kekal. Hanya Engkau Allah yang benar, Allah Israel yang Maha Esa. Selamanya Bapa kekal kami, yang Maha Tinggi. Selamanya Bapa kekal kami, yang Maha Tinggi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dengan kesabaran hidup ini mampu menanggulangi segala sesuatu. Karena kesabaran adalah Engkau kehendaki di dalam kehidupan jemaat-Mu. Berkati umat-Mu semuanya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami tetap sabar agar kehidupan kami senantiasa sehat, baik jasmani maupun rohani. Karena orang yang sabar adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah gemar Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.